Ridwan Allah lebih besar dari seluruh pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik yang di dunia dan yang di akhirat. Yang terbesar adalah keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga badaniah kita, kemudian kita jaga hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kadung udah masuk kotorannya, kadung udah masuk noda-nodanya, siap-siap minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Sya'ban keluar nggak pernah duduk benar-benar nyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Keluhkan, ya Allah, masih banyak hatiku yang kotor, masih banyak hatiku yang berpenyakit, yang benar-benar jauh dari Engkau, dari segala macam kotoran-kotoran dosa yang telah kulakukan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ngerengek sekali-sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu banget orang-orang yang ngerengek dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah di sisinya. Ana indal munkasirah qulubuhum min ajli. Aku di sisi orang-orang yang ngerengek kalau kita hancur hatinya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena dia nggak tahan dengan panasnya dosa yang ada di dalam hatinya, panasnya dosa yang dia lakukan dengan Allah dan dengan sesamanya. Dia rintihin dengan Allah Subhanahu wa taala, duduk bersimpuh benar-benar satu waktu aja di bulan Sya'ban. Kita pernah begitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bersih kita punya hati dengan Allah. Nggak masuk bulan Ramadan udah siap menampung daripada cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala, dari rahasia-rahasia pemberian-pemberian luhur ke dalam hati kita, dari kedudukan-kedudukan yang Allah sediakan di bulan Ramadan, dari posisi-posisi yang Allah sediakan di bulan Ramadan, dari ahwal mugarrabin, para salihin, para mugarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau hati kita masih dalam keadaan kotor, bagaimana mau ditaruh apaan sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau hatinya masih terungkap, gimana mau dibuka sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau hatinya masih banyak yang bocor-bocor, gimana bisa penuh dari pemberian Allah Subhanahu wa taala? Ayo minta sama Allah Subhanahu wa taala, bersihin kita punya hati, bersihin kita punya ruhani kita. Yang ketiga, ruhnya kita. Kesian ini ruh, asalnya di surganya Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan karena dosa ayahanda kita Nabi Adam alaihi salam. Ditaruh orang-orang yang beriman di langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang wal iyadu billah kufar dari arwah yang sabagat alaihi sagawah, yang ditulis sama Allah Subhanahu wa taala kesengsaraan di darakat, di asfalin nar. Mereka yang tinggi-tinggi arwah orang-orang yang beriman ingin kembali ke tempatnya, ingin masuk ke dalam tempat keasalnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kita penjarain dengan syahwat kita, dengan nafsu kita, dengan keinginan badaniah kita, terpenjara di dalam hati kita, di dalam ruhani kita, di dalam jasad kita. Mestinya harus keluar, merasakan dia bisa melakukan hal-hal yang lebih istimewa dari kebanyakan manusia yang ada, kebanyakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada, yang ruhaninya mati, kesian, di penjara, lapar dia. Man syabi'at ruha idza ja'at nafsuhu syabi'at ruhuhu, fa idza syabi'at ruhu gawiyat jasaduhu lil ibadah. Kata seorang arif billah, siapa orang yang nafsunya lemes, lapar, maka gawiyat ruhu, rohnya akan kuat. Wa man syabi'at nafsuhu dha'ufat ruhuhu. Orang yang kuat ruhnya, dia akan rajin ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan keluar dari ibadahnya keistimewaan-keistimewaan yang berupa karamah-karamah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang enggak jaga ruhaninya, diikutin hawa nafsunya, lemah itu punya ruh, enggak kuat untuk melakukan ibadah-ibadah dan enggak menghasilkan daripadanya kecuali kemurkaan wal iyadu billah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, kalau ditolak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah menjadi syaitan di dalam dirinya.